Tujuan praktikum acara kali ini ada dua, yaitu yang pertama mahasiswa dapat menyampaikan struktur tegakan dalam suatu kawasan hutan. Mahasiswa dapat menganalisis tegakan suatu unit kawasan ditinjau dari potensinya. Nah, sarana yang digunakan di sini itu ada register risalah hutan PK2, suatu kawasan hutan, minimal satu bagian hutan. Jadi nanti kita ada 2 bagian hutan. Berarti nanti satu kelompok maksudnya praktikanku nanti tak bagi menjadi 2 sub itu. Selanjutnya ada WVW, terus ada belangko daftar kelas hutan, PK3 dan perhitungan rata-rata umur Bonita dan KPD PK4. Jadi kita akan menghitung ini PK3, PK2, PK3 dan PK4 kayak gitu. Next, Iping. Nah, bagian hutan tiap koas. Jadi praktikannya Irvin nanti dapat bagian cabak dan dopalang. Untuk praktikanku dapat kedewan dan kedinding. Untuk datanya tadi udah tak share ya. Untuk pembagiannya mungkin nanti bisa dibahas di grup atau gimana. Nanti kita bahas. Oh iya, di acara ini nanti ada kompilator ya. Jadi daripada nanti nggak ada yang mau jadi kompilator nih, enaknya gimana, disetujuin aja apa mau diajak atau ada yang volunteer. Kalau bisa sih volunteer ya, masa udah mahasiswa nggak ada yang mau volunteer harus ditunjuk. Gimana teman-teman? Enaknya gimana? Tidak ada tanggapan. Suaraku masuk nggak ya? Masuk kok yang. Masuk, Mbak. Gimana? Kok nggak ada tanggapan? Ya udah nanti yang pokoknya perhatiin semua aja ya. Semua merhatiin. Jadi kalau misalnya diundi terus kalian dapat jadi kompilator, nggak bingung kayak gitu. Oke. Jadi inventarisasi sumber daya hutan itu kegiatan pengumpulan dan penyusunan data untuk mengetahui keadaan dan potensi sumber daya hutan serta lingkungannya sebagai dasar perencanaan pengelolaan sumber daya hutan menurut Dirjen Planologi Kehutanan 2012. Next. Nah, di sini volume pohon dibagi dua, yaitu ada volume standing stock dan volume growing stock. Volume standing stock itu volume yang diukur pada keadaan tegakan yang masih berdiri pada saat dilakukan perisalahan atau volume aktual. Terus ada volume growing stock. Volume growing stock sendiri itu volume tegakan yang diukur pada saat akhir daur. Ada yang tahu bedanya growing stock sama standing stock selain itu? Coba Tara Abdul Hadi. Ada nggak orangnya? Mbak. Perbedaan volume standing stock sama growing stock apa? Standing stock itu volume pohon yang volume pohon yang diukur pas keadaan pohonnya tersebut masih berdiri. Terus kalau growing stock itu diukur saat umur, kayak yang ada di BPT. Kalau yang selain itu? Ya intinya nanti kalau volume standing stock itu pohonnya belum ditebang kayak gitu ya. Jadi kalau volume growing stock udah ditebang. Volume rebah. Oke, next. Nah, di sini kita menggunakan tali risalah hutan. Risalah hutan yang digunakan tuh risalah hutan tanaman jati, register risalah hutan PK2. Untuk data potensi produksi atau unit kawasan hutan itu ada struktur kelas hutan produktif,
Itu yang dicari ada luasan dan volume. Itu yang buat hitung growing stock sama standing stock nanti. Oke, next thing. Nah, bahasan di sini kita akan yang pertama tuh ada dari salah hutan. Ini bahasan di sini bukan kisi-kisi bahasan ya. Jadi kayak itu apa? Bahasan yang akan ada di praktikum ini. Yang kedua ada belangko daftar kelas hutan. Yang ketiga ada PKA dan PKB. PKA itu isinya perhitungan rata-rata. Untuk PKB itu besar susunan kelas hutan. Terus ada menghitung volume tegakan berdiri saat ini atau standing stock dan volume akhir daun atau growing stock. Next. Nah, yang pertama kita menentuin PK2. Langkahnya itu yang pertama menentukan umur. Umurnya itu tahun risalah dikurangi tahun tanam. Jadi tahun risalahnya pakai tahun yang sekarang. Jadi kalian normalisasi dulu ya. Jadi kan kalau biasanya yang di data tuh nanti di atasnya ada tulisannya tuh umur berapa. Nah, di sini nanti umurnya tuh pakai tahun sekarang. Jadi tahun sekarang dikurangi tahun tanam itu menjadi nilai umur. Itu. Yang kedua itu menentukan kelas hutan produktif dan tidak produktif. Ini ada caranya tuh normalisasi kelas hutan, yaitu memperbarui kelas hutan dengan melihat berita KBD dan umur. Kalian udah lihat datanya belum? Udah dibuka datanya? Belum, Mbak. OTW, Mbak. Iya, ada tanggapan. Ya udah, lanjut aja. Aku Ya, buka nanti di depan itu. kalau misal gimana? Aku tunjukin Siapa yang- datanya dulu. Oh ya, boleh Ipin. Oke. Oh iya toh. Udah kedengeran? Apa kekecilan atau gimana? Nah, ini jadi data awalnya kayak gini ya. Register risalah hutan, bagian hutan cabak dan bagian hutan cabak KPH Cepu. Jadi nanti kan aku udah ngirim 2 toh, yang dinding mak dinding sama satu lagi apa itu nanti jadi per kelompok dibagi menjadi 2 sub. Per subnya itu dapat 1 bagian hutan kayak gitu. Terus coba kalau di scroll ke bawah Pink. Jadi karena datanya ini banyak banget dan kalian harus normalisasi, EKE menentukan kelas hutannya, terus KBD-nya kayak gitu kan, kalau dilakuin 1 orang tuh kebanyakan. Jadi kan tadi dibagi menjadi 2 sub kan, di sub itu kan ada beberapa kelompok. Nah, kalian bagi aja ini, kan karena ini banyak banget, kalian bagi aja. Jadi dibagi menjadi beberapa orang kayak gitu yang ngerjain ya. Terus makanya nanti di sini kita butuh kompilator kayak gitu, buat gabung-gabungin yang udah dipisah-pisah ini. Kembali ke PT-PT lagi, coba kita lanjut dulu aja. Nah, sebelumnya tadi kan misalnya kolom bonitanya sama KBD-nya kosong, nanti diisi aja. Untuk bonita tuh diisi bonita 2 dan KBD-nya tuh diisi 0,6 kayak gitu. Untuk data tadi kan belum ada kolom umurnya ya, jadi nanti kalian nambahin kolom umur, isinya itu tadi yang 2020 dikurangi tahun tanamnya berapa gitu. Terus nanti untuk kolom KW-nya dikosongin aja, dikaji kuadrat dikosongin. Nah, itu untuk data individu.
Jelas nggak kayak pembagian datanya? Maksudnya kalian harus ngerjain yang gimana? Mbak, maksudnya data individu tuh gimana, Mbak? Nah, jadi kan tadi datanya itu ada banyak pohonnya kan, ada berapa peta jengkok pohon. Ada banyak petanya kan. Nah, kan itu kalau misalnya kalian ngerjain sendiri kan banyak banget kan. Jadi itu dibagi-bagi aja. Dibagi, misalnya nih, aku dapat yang nomor 1 sampai 400 kayak gitu. Terus yang si Iping dapat nomor selanjutnya nomor 101 sampai 200. Jadi nanti kalian isi itu aja. Nah, habis kalian isi itu ACC baru nanti dikasih ke kompilator. Gitu. Gimana menjawab nggak? Iya, Mbak, menjawab, Mbak. Sama satu lagi, Mbak, tadi kan KW sama DKD kuadratnya kan dikosongi ya, Mbak. Nah, Ya. kalau misalnya di situ kan, oh nggak jadi, Mbak. Nggak jadi deh. Bentar. Di situ kan nggak ada tulisan DKD kuadrat Oh, gitu, berarti kita ya, bikin ya. lagi atau gimana? Nggak usah. Sik. Iya, nggak usah. Langsung kayak nanti aja. Nanti kan ada kayak formatnya di slide selanjutnya. Dan ikutin itu aja. Terima kasih, Mbak. Oke, lanjutin. Oke, sama-sama. Nah, ini untuk penentuan kelas hutannya. Kalian udah paham kan kalau penentuan kelas hutan kan kemarin pas acara 2 juga udah nunjukin kelas hutannya kayak gimana. Jadi nggak usah diulang lagi. Nggak lama. Lanjutin. Nah, ini untuk rekapan PK2 kan tadi kalian udah dapat tuh apa datanya. Kalian bikin tabel kayak gini. Terus nanti data yang dari itu dimasukin ke sini. Kayaknya tuh kolomnya udah itu deh. Udah sama. Tinggal nambahin apa? Udah. Oke. Nah, kan tadi udah PK2 tuh yang kalian ngentri data dari data awal itu tadi sama normalisasi. Terus lanjut ke PK3. Nah. Teman-teman. Nah, PK3 ini fungsinya itu untuk mengelompokkan kelas hutan, menghitung hutan, yaitu fungsinya ada 2. Terus dari blanko daftar kelas hutan tadi itu diketahui informasi mengenai kelas produksi hutan dan yang berdasarkan kelas umur. Terus dari data tersebut nantinya dapat diketahui luas area produktif dan tidak produktif. Jadi dari PK3 nanti kita tahu area yang produktif dan tidak produktifnya kayak gimana. Kan soalnya kita kan normalisasi lagi apa data risalah yang dulu kayak gitu. Jadi kan mesti dulu sama beda perisalahannya. Jadi kalau udah dinormalisasi kita tahu apa area yang produktif sama yang tidak produktif. Lanjut. Nah, ini kan kalian entry luas petak atau anak petak sesuai dengan kelas hutannya. Terus nanti data dikompilasi satu bagian hutan. Nah, itu kan tadi kalian yang ngerjain kan cuma dari nomor berapa sampai berapa kan. Jadi nanti digabungin lagi kayak gitu.
Terus nah ini untuk rekapan di PK3. Jadi di PK3 ini nanti kalian cuma ngentri data dari PK2 kayak gitu kan. Kalian nanti tinggal masukin umurnya sesuai di PK berapa tadi, PK2, terus nah peta, terus luasnya berapa, terus ini ada apa tulisannya ini kelihatan, yaitu nanti Kak jadi itu kayaknya di modul, terus isinya kayak gini. Ini kan mirip kayak yang PK berapa? Ping, coba gedein Ping. Aku nggak kelihatan. Di slideshow aja. Oh, nanti kamu nggak kelihatan itu. Oke. Nah, jadi kan ini ada keterangan umur, anak petak, apa nih, bonita tempat tumbuh, dan KPI. Lah, jadi nanti disesuaikan. Misalnya nih umurnya 23, itu masuk dalam KU 3, ya kan? KU 3. Kalian lihat di kelas umur KU 3. Terus dia tuh luasnya berapa? Jadi ini yang angka 32,9 itu luas arealnya. Jadi kalian tinggal copy dari yang sini. Kursorku nggak kelihatan. Yang luas ini, yang di baris 1, 2, 3, 4. Kayak gitu. Itu, udah gitu dok. Mudah kan? Mudah banget. Mbak boleh diulang dulu, Mbak. Yang ya jadi kan kalian yang udah makin ke kelas umur itu gimana? Oh ya. Kan tadi kalian yang di PK2 udah normalisasi. Itu kan juga menentukan kelas umurnya kan. Dia masuk KU1, KU2, KU3 atau MR atau TJPK atau kayak gimana. Kalian udah tahu kan kayak yang KU1, KU2, KU3, TJPK, HJPK itu kan udah ada kan yang di modul. Nah, kalian baca di situ lagi buat memperjelas kayak gitu. Apa kriteria itu masuk ke kelas umur itu kayak gitu. Nah, misalnya itu umur gak kelihatan. Oh, nih yang nomor 1 kan umur 23, anak petak 82A, luasannya 32,9, bonitanya 3, KBD-nya 1,4. Nah, kalian lihat umurnya, kan umurnya 23, itu masuk dalam KU, dia masuk KU 3, umur 3, terus di situ nanti kalian tinggal copy luasan yang dari ini, kolom luas. Kan ini sama kan 32,9, 32,9, kayak gitu. Terus yang kedua, ini misal umurnya 34, dia masuk dalam KU 4. Nah, kalian di kelas umur 4 tinggal copy luasannya kayak gitu. Kalau bisa sih disama dengan terus selnya ya, biar nanti kalau misalnya salah terus diganti biar diganti sendiri gitu. Terus udah gitu. Terus mungkin kalian yang itu, yang bingung nanti mungkin menentukan dia KU apa HLJBK, nanti kita bahas di itu aja pas ngolah data. Nanti kita ada contoh pengolahan datanya kok. Oke, lanjut dulu, Ping. Nah, kan tadi rekap PK udah